Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Suridwi Maharani, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di video ini, saya akan membahas mengenai learning journal mata kuliah Hukum Perdata Internasional pada hari Jumat 19 September 2025, dosen pengampu Ibu Irhamnia SHMH. Tema materi pada hari ini adalah Sistem Hukum Perdata Internasional yang diakui. Ada dua sistem hukum. Pertama, civil law. Civil law merupakan sistem hukum yang bersumber pada modifikasi hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Adapun karakteristik dari sistem hukum civil law yaitu 1. Adanya sistem modifikasi di mana aturan hukum didominasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. 2. Adanya pemisahan yang jelas antar hukum publik dan hukum privat. 3. Tanggung jawab peradilan ada pada hakim untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. 4. Negara yang menganut sistem ini seperti Belanda, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem hukum yang kedua yaitu common law, juga sering dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem ini adalah sistem hukum di mana keputusan-keputusan pengadilan menjadi sumber hukum utama selain hukum tertulis. Dalam sistem ini, hakim memiliki kebebasan untuk membentuk hukum baru dan harus mengikuti putusan pengadilan sebelumnya dalam menangani kasus serupa, sehingga proses hukum cenderung bersifat adversarial, di mana kedua belah pihak saling beradu argumen dengan pengacara mereka. Karakteristik dari sistem hukum common law yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, yaitu putusan hakim terdahulu, hukum tidaklah tertulis. 2. Tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat. 3. Tanggung jawab peradilan ada pada diri untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. 4. Negara yang menganut sistem ini seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan lain-lain. Sedangkan di negara Indonesia sendiri tidak secara spesifik menganut salah satu sistem hukum, melainkan hibrida atau campuran. Indonesia menganut sistem hukum civil law, hukum adat, dan hukum agama. Dalam memutus suatu perkara, hakim tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan, namun di sisi lain, hakim menggunakan perspektif dari hukum adat maupun hukum agama, serta memutus berdasarkan keyakinan hakim. Hal ini membuktikan fleksibilitas hukum di Indonesia yang tidak bersifat kaku sesuai aturan tertulis saja, melainkan dinamis disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Demikian learning journal pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat dan nantikan learning journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.